Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menyajikan video podcast mengenai kenakalan remaja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karin Larsasitorus. Nama saya Najma Kipsia. Nama saya Fauzia Nurwati. Nama saya Zenita Mikaila. Saya Meza Arifin. Saya Muhammad Syafiq. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membuka podcast tentang kenakalan remaja. Bersama saya Najma Kipsia dan narasumber saya Karin. Oke, mari kita mulai pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, menurut kamu apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja merupakan tindakan atau perbuatan remaja-remaja yang melanggar nilai-nilai atau norma sosial. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa faktor yang mempengaruhi penyebab dari kenakalan remaja? Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja ini terbagi menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini sendiri seperti faktor keluarga, yang dimana apabila terjadi perceraian atau kekerasan di dalam rumah tangga menyebabkan perilaku remaja yang berubah. Yang kedua yakni dari faktor lingkungan sosial, yang dimana apabila remaja-remaja tidak mampu menyaring sisi positif dan sisi negatif dari pergaulannya, maka remaja tersebut mudah terpengaruh oleh kenakalan remaja. Yang ketiga itu dari faktor pendidikan. Minimnya pendidikan yang diperoleh oleh remaja-remaja membuatkan remaja rentan untuk terkena kenakalan remaja itu. Yang keempat itu dari media teknologi, adanya paparan-paparan dari konten-konten yang bersifat kenakalan remaja yang tidak disaring oleh remaja sehingga remaja tersebut meniru konten-konten tersebut. Yang kelima yakni faktor ekonomi keluarga yang mungkin rentan membuat anak-anak atau remaja-remaja usianya untuk mencari pelarian bagaimana cara memecahkan masalah perekonomian keluarga mereka, sehingga remaja-remaja tersebut mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendapatkan duit seperti perdagangan ilegal ataupun mengikuti judi online. Serta dari faktor internal itu yakni kesehatan mental remaja tersebut. Misalnya remaja tersebut terkena stres ataupun depresi sehingga dia mencari pelarian untuk menyelesaikan masalah dari diri mereka dengan mengikuti kenakalan remaja. Oke, pertanyaan selanjutnya, selain orang tua dan keluarga, siapa saja yang berperan penting dalam mengatasi kenakalan remaja? Tentunya itu dari pihak sekolah, yang dimana seperti kita ketahui bahwasanya remaja-remaja saat ini menghabiskan waktu mereka sebagian besar di sekolah, sehingga perlu dukungan penuh dari sekolah untuk melakukan edukasi mengenai bahayanya kenakalan remaja ini. Yang kedua itu ada teman sebaya. Teman sebaya itu juga bisa untuk memberikan informasi-informasi kepada teman-temannya untuk menjauhi kenakalan remaja itu. Yang keempat itu dari masyarakat ataupun media sosial. Masyarakat mampu melakukan kampanye-kampanye mengenai kenakalan remaja. Itu bisa berupa melalui media sosial seperti poster ataupun melalui kampanye-kampanye. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya terjadi kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja ini biasanya terjadi itu pada masa perubahan masa anak-anak ke dewasa. Itu biasanya dari usia 12 sampai 18 tahun. Namun bisa saja itu berlanjut sampai usia 20 tahun ke atas apabila tidak dihentikan dari usia remaja mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya, di mana saja biasanya tempat terjadi kenakalan remaja itu? Tempat terjadinya itu biasanya di sekolah, di jalan raya, ataupun di tempat-tempat umum lainnya yang mudah memicu kericuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa kenakalan remaja menjadi masalah sosial bagi lingkungan masyarakat? Karena melalui kenakalan remaja tersebut merusak ketahanan sosial, yang dimana tentunya norma-norma yang ada di lingkungan tersebut tentunya hancur akibat kenakalan remaja yang terus meningkat. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Mengapa meningkatkan biaya sosial? Dikarenakan banyak dari pelaku-pelaku kenakalan remaja yang pihak keluarganya atau pihak penanggung jawabnya tidak bertanggung jawab atas kelakuan mereka, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan biaya lebih untuk memperbaiki kerusakan yang diperbuat oleh remaja-remaja. Oke, pertanyaan terakhir, menurut kamu bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja itu? Tentunya harus ada dukungan dari pihak keluarga dengan melakukan pengawasan atau bimbingan lebih kepada anak dan melakukan pendidikan moral dan agama. Kemudian itu dari sekolah dengan melakukan pendidikan karakter pada remaja-remaja serta melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Serta masyarakat yang dengan membuat program kepemudaan
dan dari pemerintah yang menerapkan kebijakan yang mendukung kegiatan-kegiatan remaja. Oke, terima kasih banyak Karin yang sudah menjadi narasumber kami. Oke, kesimpulan dari podcast Kenakalan Remaja ini adalah kenakalan remaja adalah masalah sosial yang harus diatasi dengan edukasi atau kampanye tentang bahayanya kenakalan remaja tersebut. Memahami peranan anak dan orang tua harus memberi contoh yang baik agar anak-anaknya tidak masuk ke dalam kenakalan remaja tersebut untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik. Oke, sekian podcast dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.